Media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Sedangkan media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Nah, di video kali ini kita akan memperkenalkan sebuah media yang bernama Papan Ajib. Palang Ajib adalah media yang bermaterikan tentang fungsi dan relasi. Media ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peserta didik tentang materi, fungsi, dan relasi. Ini adalah bahan dan alat pembuatan palang ajib, yaitu papan langkah ajaib. Yang pertama ada kardus sebagai alas media palang ajib. Yang kedua ada gunting untuk memotong pola yang telah kita buat. Yang ketiga ada kertas warna untuk melapisi media palang ajib. Yang keempat ada lem, lilin, dan korek untuk merekatkan. Yang kelima ada tusuk sate atau lidi untuk panah penunjuk ke anggota himpunan A ke B. Yang keenam ada kertas lipat untuk membuat hiasan dan sebagai pelipit lidi atau tusuk sate. Yang ketujuh ada kertas polos digunakan untuk menulis anggota himpunan. Dan selanjutnya ada ballpoint untuk menggambar hiasan dan menuliskan anggota. Selanjutnya, kita akan menunjukkan cara pemakaian media papan langkah ajaib atau biasa disebut dengan palang ajib. Sebelum kita memasuki pada soal, apakah kalian tahu fungsi itu apa? Fungsi A adalah memasangkan setiap anggota suatu himpunan tepat dengan satu anggota lainnya. Maksudnya, anggota A hanya boleh menunjuk salah satu anggota B. Contoh soal fungsi. Diketahui anggota himpunan A yang berisikan anggota 1, 2, 3, dan 4 dan anggota B yang berisikan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka tunjukkan fungsi A ke B. Langkah-langkah yang harus kita kerjakan yang pertama adalah memotong suatu kertas polos menjadi suatu bentuk persegi. Setelah dibentuk menjadi bentuk persegi, selanjutnya akan kita tulisi anggota dan kita tempelkan pada diagram. Setelah itu kita akan menunjukkan fungsi A ke B. Seperti pada gambar 1 kita pasangkan dengan 2, 2 kita pasangkan dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Nah, inilah yang dinamakan fungsi, di mana setiap anggota A hanya boleh menunjuk salah satu anggota B saja. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal relasi. Sebelum masuk pada soal, kalian tahu tidak apa relasi itu? Relasi adalah memasangkan satu atau lebih anggota himpunan dengan satu atau lebih anggota himpunan lainnya. Jadi, anggota A itu boleh bercabang ke anggota B. Seperti contoh berikut. Himpunan anggota A yang berisikan 2 dan 4, sedangkan anggota B berisikan 1, 2, dan 4.
yang ditunjukkan pada media palang ajaib seperti berikut. Dari diagram ini, tentukan relasi dari himpunan B ke A. Dan relasi dari himpunan B ke A yang tepat adalah faktor dari. Maksudnya adalah himpunan B merupakan faktor dari himpunan A, yaitu 1 dan 2 merupakan faktor dari 2 dan 1, 2, 4 merupakan faktor dari 4. Kesimpulan dari kelompok kami, hubungan antara media pembelajaran palang ajib ini dengan materi fungsi dan relasi adalah saling berhubungan di mana palang ajib ini dibuat untuk dapat dengan mudah mencari atau menentukan yang mana relasi dan yang mana fungsi.